Kehidupan ini memang penuh dengan hal yang tak pernah kuduga. Ayahku, yang selama ini terlihat kuat dan tegar dengan kesendiriannya, akhirnya ia memutuskan untuk menikah lagi. Padahal sudah bertahun-tahun ia hidup sendiri membesarkanku seorang diri, setelah ibu kandungku memilih pergi. Ibu kandungku yang dulu kukagumi, tiba-tiba, entah setan apa yang berbisik di telinganya, ia memutuskan untuk meninggalkan kami tanpa alasan yang jelas. Padahal, ayahku bukanlah lelaki sembarangan. Pekerjaannya sebagai manajer di sebuah perusahaan, membuat kami tidak pernah kekurangan materi. Ibuku memilih pergi meninggalkan ayahku yang setia, untuk menikah dengan pria yang usianya jauh lebih muda darinya. Aku tak pernah benar-benar paham apa yang ada di benaknya saat itu. Apakah ia mencari kebahagiaan yang tak ia temukan di rumah ini yang tak pernah kusadari? Waktu pun terus berlalu, dan kini, akhirnya ayahku memutuskan untuk membuka hatinya untuk wanita lain lagi. Dia menikah dengan seorang wanita yang berusia 46 tahun. Perempuan itu bukan sekadar istri baru ayahku, tapi juga menjadi sumber pengalamanku, yang takkan kulupakan sepanjang hidupku. Aku memanggilnya Bunia. Melalui Bunia, aku mulai menyadari bahwa ayahku mungkin memang tak pernah benar-benar paham. Ayahku memang hebat dalam memberikan nafkah lahir, tapi bagaimana dengan nafkah batinnya? Disinilah pada akhirnya, aku berperan menggantikan ayahku untuk menolong ibu tiriku tersebut. Inilah awal kisahku dengan ibu tiriku, yang membawa warna baru dalam kehidupan kami. Sebuah kisah yang mengajarkanku, bahwa cinta dan kebahagiaan, tak selalu sesederhana yang kita bayangkan, bukan hanya soal materi saja. Pengalaman ini berawal, ketika ayahku memutuskan menikah lagi setelah sekian lama ia hidup sendiri. Dan akhirnya, aku pun bisa menyimpulkan, kenapa waktu itu ibuku memilih berpisah dari ayahku. Hal itu karena, ayahku tidak mampu memberikan nafkah batin padanya, sesuai yang diharapkan oleh ibuku. Kok, aku bisa tahu? Ya, aku jadi tahu akan hal itu, setelah aku mendapatkan kesempatan saling menolong dengan ibu tiriku, istri kedua ayahku. Dari Bunialah akhirnya, aku bisa menyimpulkan, bahwa ayahku itu kurang mampu dalam hal memberikan nafkah batin untuk istrinya, walaupun untuk nafkah lahir, ayahku bisa memberikannya lebih dari cukup. Sebut saja namaku Kevin. Setelah sekian lamanya aku hanya tinggal berdua saja di rumah itu dengan ayahku, pada akhirnya, ayahku menemukan jodohnya lagi. Sehingga akhirnya, tinggallah di rumah itu kami bertiga, aku, ayahku, dan Bunia. Ibu tiriku yang sudah berusia 46 itu, memiliki pesona yang begitu memancar darinya. Sehingga, aku pun berpikir, ayahku sungguh pintar mencari pasangan hidupnya. Sedangkan ayahku, ia sudah berumur 57 tahun. Bunia, dulunya juga seorang janda tanpa anak. Usianya mungkin bisa dibilang sudah matang, namun, dari wajahnya, masih terlihat seperti anak muda. Awal aku bertemu dengannya, aku menganggap Bunia seperti kebanyakan ibu-ibu pada umumnya, bahkan, aku sempat menganggapnya sebagai wanita yang alim,
karena penampilan sehari-harinya selalu mengenakan pakaian sopan. Sehingga, tidak pernah terlihat sedikit pun apa isi hatinya. Pada awalnya, aku biasa-biasa saja, layaknya anak dan ibu pada umumnya. Akan tetapi, lama-kelamaan, kami berdua pun mulai terbiasa dan semakin akrab. Setelah Bunia menikah dengan ayahku, ayahku tidak mengizinkannya untuk bekerja. Mungkin, ayahku trauma dengan kejadian istri pertamanya, yaitu ibu kandungku, yang tergoda pada pria lain. Tetapi, aku lupa, jika saat itu, aku sudah bukan anak-anak lagi. Aku sudah tumbuh dewasa, sehingga, bisa saja akulah yang akan menjadi harapan baru dari ibu tiriku itu, kalau sampai dia merasa kurang mendapatkan hak batinnya. Suatu hari, ketika aku dapat jam kuliah siang, pagi itu, aku seperti biasa bersantai duduk di sofa ruang tamu. Pada saat aku lagi asyik bermain HP, datanglah Bunia, sembari membawakan minuman hangat untukku. Dan kemudian, ia duduk di kursi yang ada di depanku. "Kamu gak masuk kuliah?" tanyanya, mengawali percakapan hari itu. "Nanti Bu, hari ini kuliahnya siang," jawabku. "Oh ya, Ibu mau nanya, gimana perasaan kamu selama ini, setelah Ibu menikah dengan ayahmu?" tanyanya lagi. "Saya senang banget Bu, rumah ini jadi tidak sepi lagi," jawabku, dengan memandanginya. "Mungkin, buat Mas Kevin memang tidak sepi, tapi, batin Ibu sepi banget, kalau Mas Kevin dan ayah udah pada berangkat," ucap Bunia, dengan raut mukanya yang sedih. "Walah, kenapa Ibu gak bekerja saja, biar Ibu gak sendiri di rumah terus?" tanyaku padanya. "Kan, Ibu tidak dibolehin bekerja lagi setelah menikah dengan ayahmu," sahutnya. "Berarti bagus dong Bu, kan saya jadi tidak sendiri lagi di rumah, kalau saya pulang cepat dari kuliah, atau berangkat siang seperti sekarang ini," candaku. "Ah, kamu ini bisa," ujarnya sambil tersenyum. "Ya udah, Ibu mau beres-beres rumah dulu ya," ucapnya. Selanjutnya, ia pun beranjak menuju ke dapur. Hari itu, aku merasakan kalau ada sesuatu yang berbeda. Mungkin juga, karena ayahku yang sudah beberapa hari ini berada di luar kota, sehingga, mungkin Bunia mencari teman ngobrol, untuk menghilangkan kesunyiannya. Hari-hari berganti, kami jadi sering banget ngobrol berdua. Namun, pada awalnya, obrolan itu hanya obrolan-obrolan yang biasa saja. Hingga pada suatu hari, ayahku kembali mendapat tugas keluar kota. Malam itu, aku hanya makan malam bersama berdua dengan Bunia. Sembari makan, kami pun ngobrol santai. Mulai dari soal makanan yang dimasaknya hari itu, hingga obrolan ringan lainnya. Setelah selesai makan, aku pun pamit ke ruanganku. Sebenarnya, saat itu aku masih betah berlama-lama untuk ngobrol dengan Bunia. Tapi, aku juga merasa gak enak, mengobrol berdua seperti itu, apalagi, pada saat ayahku tidak ada di rumah. Lagi pula, saat itu sudah jam 8 malam. Mungkin, Bunia akan beristirahat, pikirku. "Bu, aku mau istirahat dulu ya," ucapku. "Santai saja dulu Mas, temenin Ibu bentar." "Kenapa?" pintanya. "Aku udah ngantuk loh Bu," ucapku.
Ya udah, biar ibu bikin kopi, biar kamu gak ngantuk. Lagian, baru jam 8 kok udah ngantuk, ucapnya. Nggak usah bu kopinya, makasih, sahutku. Namun, Bu Nia tetap membikinkanku kopi. Dan kemudian, ia mengajakku untuk melanjutkan obrolan di sofa di depan TV ruang tengah. Akhirnya, kami pun melanjutkan obrolan dengan bersantai. Namun, entah kenapa, obrolan di malam itu sedikit berbeda topiknya dari yang sebelumnya. Malam itu, tiba-tiba, Bu Nia menanyakan tentangku. Mas Kevin, kok ibu perhatikan, kamu nggak pernah ngajak perempuan ke rumah ini, padahal kan, pria seumuran kayak kamu ini, pasti lagi gencar-gencarnya pacaran, tanya Bu Nia. Aku belum punya pacar loh Bu, aku lagi konsentrasi kuliah dulu, sahutku. Tapi kan, kalau pacaran, pasti sudah pernah kan, ucapnya lagi, seraya senyum-senyum. Enggak juga Bu, paling, suka aja sih pernah, tapi, kalau pacaran sih belum, jelasku. Masa sih, pemuda seganteng kamu belum pernah pacaran Mas, ucapnya. Entah kenapa aku berpikir, ia seperti sedang berusaha mengarahkan pembicaraan kami ke dalam suatu obrolan yang tertentu itu. Sebenarnya, akhir-akhir ini, aku juga merasakan sesuatu yang berbeda, setelah semakin akrab dengan ibu tiriku itu, seperti suatu perasaan yang tak bisa kujelaskan dengan kata-kata. Jika kami mengobrol, hatiku seakan terasa tenang dan terasa nyaman. Kemudian, suasana menjadi hening. Kami berdua sama-sama tertegun, mata kami saling memandang, tetapi, pandangan kami berdua itu seperti yang tak biasanya, sebuah pandangan yang seakan mempunyai sejuta makna. Tiba-tiba, Bu Nia bergeser mendekatiku. Aku hanya bisa terdiam, karena begitu kaget dan canggung dengan kondisi demikian itu. Namun, tak lama berselang, aku pun mulai memberanikan diri untuk terlihat santai. Sehingga, saat itu, kami saling memandang, dan yang membuatku terkejut, tanpa berkata apapun, ia seolah tanpa sadar, memberikan sebuah tanda kasihnya pada mulutku. Aku begitu takjub, namun juga, aku seakan tak mempercayai apa yang telah terlewati. Dan setelah itu, tiba-tiba Bu Nia seperti tersadar dengan suasana yang telah ia ciptakan. Maafkan ibu ya Mas, ibu sudah kelewatan, ucapnya, sambil cepat-cepat beranjak dariku. Enggak kok Bu, ibu gak salah, jawabku. Pada saat itu, terlihat ia begitu tersipu, karena, dari raut wajahnya, aku dapat melihat semuanya. Dan begitu pula denganku. Saat itu, sebuah gejolakan yang sudah terlanjur tak bisa teredam, dalam keheningan beberapa saat, tanpa aku sadari, tatapan Bu Nia tertuju pada sesuatu padaku itu. Dia memperhatikan perubahan sesuatu itu, yang mulai memberikan suatu reaksi demikian. Bu, maaf Bu, ucapku, seraya menghalau sesuatu itu. Ia terlihat hanya tersenyum, dan kemudian, ia langsung beranjak berdiri. Sungguh tidak kusangka-sangka, dengan lembut, ia mulai memindahkan penutup makanan yang sudah siap dimakan itu. Dan dengan spontan, aku begitu kaget dengan suasana yang telah tercipta. Aku hanya terpaku menyaksikan panorama alam yang begitu indah,
tanpa ada awan yang menghalangi. Dalam hening, dan tanpa berpikir panjang lagi, ia mulai memberikan salam perkenalannya padaku. Dan dengan senang hati, aku pun langsung mengikuti arah jalan yang telah tercipta. Karena ini yang pertama kalinya bagiku memulai pekerjaan tersebut, aku belum tahu harus bagaimana. Yang pastinya, Bu Nia sudah sangat berpengalaman dalam pekerjaan yang menguras emosi tersebut. Malam itu, ia mengajarkanku, sekaligus memberikan pengalaman baru padaku. Ia tampak tersenyum, yang membuatku begitu terkesima padanya. "Kamu belum pernah ya dapat pekerjaan seperti ini?" tanya Bu Nia, saat melihatku tampak bingung seperti itu. "Iya Bu," jawabku singkat. "Sini, biar ibu ajarin kamu pekerjaan ini, biar kamu pintar nantinya," ucapnya, seraya mendekat. Dan langsung saja, Bu Nia bekerja, dengan pekerjaan yang selama ini mungkin dilakukan pada ayahku. Malam itu, Bu Nia tampak jauh berbeda dengan dirinya yang selama ini aku kenal. Biasanya, aku melihatnya sebagai seorang wanita yang berwibawa, dan juga sopan. Namun, malam itu, aku begitu semangat dengan semua teori yang diberikan padaku. Aku yang baru mendapatkan kesempatan seperti itu pun, tentu saja tidak menyia-nyiakan waktu. Akhirnya, malam itu adalah malam pertama bagiku mengenal yang namanya keindahan akan surga dunia. Setelah aku berhasil meraih hasilnya, kamu berdua merasa tertegun, dan terdiam tanpa kata-kata. Setelah nafas kami kembali teratur, aku segera berbenah, begitu juga dengan Bu Nia, sebelum akhirnya kami berpisah. Malam itu, pikiranku selalu terbayang akan apa yang telah kulewati. Aku masih belum percaya dengan apa yang baru saja aku alami. Namun, di sisi lain, ada perasaan takut dengan apa yang telah terjadi. Mungkinkah suatu hari nanti ayahku akan mengetahui semuanya, dan apakah sikap Bu Nia akan berubah terhadapku, setelah apa yang terjadi? Keesokan harinya, aku menjalani aktivitas seperti biasanya. Aku bangun pagi, dan berangkat ke kampus. Seperti biasa, aku melihat Bu Nia sedang memasak di dapur. Namun, ada yang tidak biasa di pagi itu. Biasanya, Bu Nia selalu berpakaian rapi, namun, pagi itu, aku melihat Bu Nia beraktivitas dengan daster sederhana, yang berbahan agak tipis. Namun, yang sangat aneh hari itu ialah, ia hanya memandangku. Tanpa sapaan, bahkan tanpa senyuman, sungguh begitu aneh ku rasakan. Biasanya, jika aku lewat seperti itu, Bu Nia selalu menyapa, atau setidaknya tersenyum. Ketika di kampus, pikiranku selalu dibayangi oleh kejadian itu. Namun, aku begitu penasaran dengan sikapnya itu. Apakah ia menyesali apa yang telah terlewati, sehingga sikapnya menjadi dingin begitu? Aku tak bisa terus membiarkan pikiranku menerka-nerka. Sehabis pulang kuliah, aku langsung pulang untuk menemuinya. Aku mencoba memberanikan diri untuk bertanya. Sesampainya aku di rumah, aku langsung mencarinya. Aku pun mencoba memanggilnya, dan ternyata, ia sedang duduk di atas tempat-tempat pembaringannya. "Maaf Bu, ada yang ingin aku tanyakan sama ibu," ucapku. Ia hanya terdiam,
kelihatannya, ia juga tahu akan arah pembicaraanku. Maaf ya Bu, aku mau bertanya tentang yang semalam, lanjutku. Kenapa kamu minta maaf Mas? Tanya Bu Nia. Sepertinya, Ibu menyesal dengan yang terjadi semalam ya, tanyaku. Ia terdiam sejenak, sambil menarik nafas panjang, ia menjawab. Gak kok Mas, Ibu hanya masih merasa malu sama kamu, sahutnya. Kok malu sama aku, emang kenapa? Tanyaku bingung. Ya, kamu itu kan masih muda, masak Ibu yang sudah berusia segini, bisa takjub sama kamu, ungkapnya dengan tersipu. Entah kenapa, aku juga merasakan perasaan yang aneh terhadap Ibu, dan juga aku merasa takut dengan sikap Ibu tadi pagi, jelasku. Ibu juga bingung harus bagaimana Mas, apalagi, tadi pagi, sebenarnya Ibu sudah sengaja mengenakan daster ini, tapi kamu terus berjalan tanpa melirik sama sekali, ucapnya. Jadi, Ibu seperti ini khusus untuk aku ya, tanyaku, dengan perasaan yang begitu bahagia. Entah kenapa, saat bangun pagi tadi, Ibu kok seperti masih teringat dan ingin mengulang kembali, jadi, Ibu langsung mengambil daster ini, malah kamu nggak melirik sedikit pun, ucap Bu Nia, seakan merajuk. Bukannya Ibu sering sama Ayah? Tanyaku penasaran. Iya sih, Ibu memang sering seperti itu sama ayahmu, tapi, saat itu beda banget Mas, ucapnya. Beda gimana Bu? Tanyaku penasaran. Setelah menikah dengan Ayah, Ibu baru semalam itu bisa sampai hasil yang maksimal, ucapnya. Kalau sama ayahmu, paling cuma sekejap aja, bahkan, Ibu gak pernah mendapatkan hasil yang maksimal, ungkapnya. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku terpaku memandangnya yang begitu berkarisma. Kamu kenapa bengong gitu sih Mas? Tanyanya. Oh, enggak apa-apa Bu, jawabku. Mas Kevin, bolehkah Ibu minta tolong sama kamu lagi, pintanya. Tolong apa sih Bu, sahutku. Ibu, minta tolong, untuk kita dapat seperti demikian itu lagi, ucapnya. Kalau untuk Ibu, semua akan kuberikan, ujarku. Singkat cerita, saat itu juga, kami pun kembali bekerja dengan pekerjaan yang sangat kami idam-idamkan. Setelah semua berlalu, kami menyimpan rahasia itu dengan rapat. Aku begitu senang bisa membantu ibu tiriku itu. Namun, kami harus berhati-hati, agar semuanya tetap terjaga dengan aman. Aku berjanji, sebelum aku menikah, aku akan tetapi ingin menolongnya, dan membuatnya bahagia.